Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nikma. Selamat datang di video series 5 juta sebulan dari internet. Sebelum kita bahas banyak hal tentang bagaimana berbisnis secara online atau berbisnis di internet, kita kenalan dulu kali ya. Nama saya Maulana Nikma, saya sudah berbisnis di internet atau jualan online, gampangnya gitu. Itu sudah sekitar 5 atau 7 tahun, lebih kurang ya. Dan kalau bisnisnya saya sudah cukup lama, dari tahun 2009 saya itu sudah mulai berbisnis dan sudah mulai memiliki tim itu di tahun 2010 atau 2011. Nah, dan nanti ini videonya akan ada beberapa series ya, seperti namanya ini playlist atau video series ya. Jadi nanti akan ada mungkin sekitar 10 atau mungkin belasan video yang bisa Anda tonton. Dan secara umum nanti videonya itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian daripada mindset atau entrepreneurial mindset, bagaimana Anda memiliki cara berpikir ya, cara memiliki perspektif sebagai seorang pengusaha, karena bisnis online ini bukan hanya sekedar Anda jago online-nya gitu, ngerti website, technical yang lain ya, bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah atau yang menjadi fundamentalnya atau menjadi base-nya adalah mindset kewirausahaan gitu. Jadi tanpa mindset yang benar atau tanpa mindset kewirausahaan ini, kemungkinan besar Anda akan nggak bertahan lama bisnisnya. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Jadi di awal-awal ini kita akan bahas mindset, dan akan ada 11 mindset atau cara berpikir seorang pengusaha sehingga nanti Anda harapannya jadi kuat, oke, jadi lebih semangat berbisnisnya dan tentunya bertahan ya, nggak cuma hangat-hangat sebentar gitu ya, rame-rame sebentar, and then karena ada masalah atau produknya nggak laku udah jadi lemes terus merasa gagal gitu. Tidak, itu kenapa sebelum kita masuk bicara hal-hal yang teknis, kita bicarakan terlebih dahulu soal mindset ya, cara berpikir atau Anda harus punya perspektif seorang pengusaha dalam menjalankan bisnis atau menjadi pengusaha. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas yang pertama dulu. Mindset yang pertama adalah Anda harus punya visi yang jelas. Yuk kita mulai videonya. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang Oke, jadi yang pertama adalah Anda harus punya visi yang jelas. Nah, saya mau cerita dulu sebuah true story, cerita kisah nyata yang saya alami sendiri ketika saya mulai berbisnis di tahun 2009 ya, bisnis yang maksud saya sudah punya perusahaan itu tahun 2009. Jadi dulu ketika saya baru masuk ke market atau baru masuk ke peta kompetisi di industri saya bisnisnya kebanyakan itu terkait dengan pendidikan ya. Jadi itu banyak yang ngasih respon ke saya, orang-orang terdekat saya termasuk orang tua atau saudara itu merespon seperti ini. Banyak loh teman-teman saya yang lain atau orang lain yang teman mereka itu berbisnis di bidang edukasi tapi hanya bertahan sebentar saja, hanya setahun, bahkan kebanyakan itu tidak sampai setahun udah keburu tutup bisnisnya. Nah, waktu itu saya tidak merespon katakanlah feedback negatif mereka. Karena apa? Karena saya waktu itu sudah menetapkan atau sudah memancangkan visi saya bahwa saya tidak akan berhenti di kursus offline manual saja. Oke, tapi saya punya visi bahwa 5 tahun yang akan datang atau paling telat 10 tahun yang akan datang, maka saya ingin memiliki sekian guru, oke, yang pengajarnya, karena saya nggak mau selamanya saya yang ngajar. Terus juga saya berpikir untuk bagaimana saya punya ribuan siswa, bukan hanya di kota saya saja, by the way saya di Banda Aceh, tapi bagaimana caranya suatu hari saya juga punya siswa dari kota-kota lain yang ada di Sumatera misalnya, atau bahkan kalau bisa nasional seluruh Indonesia. Waktu itu belum kepikiran online karena memang online belum marak seperti sekarang ya, gitu.
Nah, tapi setelah berjalan beberapa tahun, online sudah masuk, visi saya rubah. Jadi saya bisa go nasional, istilahnya begitu, bisnisnya nasional, levelnya nasional, marketnya juga, target marketnya juga nasional. Jadi alhamdulillah karena saya punya visi seperti itu, yang visi yang besar ya, visi itu harus sesuatu yang besar. Jadi saya selalu setiap waktu itu, setiap tahun itu ada target-target yang harus saya kejar, yang itu nggak akan habis-habis gitu. Yang tadinya berpikirnya cuma lingkup kelurahan tempat saya tinggal aja kan, karena kursus offline kan kantornya cuma satu, jadi targetnya ya radius paling 5 kilometer gitu. Tapi ketika saya sudah punya visi yang lebih besar, maka saya harus memikirkan strategi-strategi yang baru yang lebih besar, dan akhirnya alhamdulillah sekarang semua itu sudah tercapai. Siswa sudah ratusan ribu seluruh Indonesia, bahkan banyak yang dari luar negeri, dan juga perusahaan yang sudah menjadi lebih tertata rapi gitu secara legalitas dan lain-lain ya. Nah, itu semua bisa dicapai kalau punya visi gitu. Nah, selanjutnya ini juga Anda harus tahu, karena ini kan Anda baru mulai ya. Saya asumsinya semua orang baru mulai yang menonton video ini. Anda harus tahu ada kabar yang tidak baik bahwa bisnis itu 70-80% itu mati sebelum ulang tahun yang pertama. Anda bisa bayangkan itu. Misalnya kalau Anda punya bisnis, ini bukan cerita atau mendemotivasi Anda atau membuat Anda down, tapi ini realita yang harus saya sampaikan. Ini ada basis datanya, Anda cek aja di Google gitu soal ini. Jadi 70% sampai 80% bisnis itu mati di tahun pertama. Oke? Nah, sementara yang sisanya ini sekitar 20 atau paling banyak 30% itu jarang sekali yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, kalau kita telisik-telisik apa sebenarnya yang salah, kenapa kok banyak bisnis yang mati? Memang ujung-ujungnya ya karena nggak laku, tapi kalau ditarik masalahnya ke belakang dari pangkal, itu kebanyakan adalah bisnisnya tidak punya visi. Saya punya banyak sekali teman yang berbisnis dan gagal, itu kebanyakan sibuk di hal-hal teknis. Ya, misalnya begini, ada seorang teman saya buka coffee shop di Jakarta. Modalnya cukup besar, 2 miliar lebih. Kalau nggak salah saya, ya 2 miliar atau 3 miliar lebih. Untuk rukonya, desain interiornya, mesinnya harus dari Jerman dan seterusnya. Dia juga ngambil sertifikasi barista, harus ke London sana dan seterusnya ya. Intinya dia habis uang 2-3 miliar. Nah, ketika saya main ke kedai kopinya, saya lihat kanan kiri, saya rasakan ambience situasi di situ. Saya pesan hot chocolate waktu itu, coklat panas. Terus ketika seruputan pertama saya panggil dia, "Bro, ini bisnis mau dibawa kemana sih? Apa visinya?" gitu. Dia jawab sesederhana kayak, "Enggak bro, ini kita ngenalin dulu ke orang lain, jadi ya kita go with the flow aja." Karena ini istilah yang berbahaya nih, jadi hati-hati kalau misalnya Anda memang baru mulai berbisnis atau mungkin sudah jalan sekarang, kalau Anda punya prinsip go with the flow, siap-siap gagal. Kenapa? Karena teman saya ini tadi, dan ini bukan cuma satu orang ya, banyak sekali yang sudah saya jumpai, gagal. Sekarang bisnis sudah tutup, dia rugi miliaran rupiah dan meninggalkan hutang yang banyak sekali. Nah, jadi hati-hati dengan bisnis. Dalam hal kalau misalnya Anda nggak punya visi, kayaknya Anda nggak layak berbisnis dulu. Jadi duduk dulu, habiskan waktu beberapa hari, tanya sama diri Anda, apa sih visinya? Saya mau apa bisnis ini? Bisnis ini mau menyelesaikan masalah apa? Saya mau apa dari bisnis ini? Itu adalah visi. Saya mau 5 tahun, 10 tahun lagi lewat bisnis saya ini, saya bisa apa? 5-10 tahun lagi bisnis saya bisa apa? Itu adalah visi. Nah, sekarang banyak yang bertanya, oke, gimana caranya membuat visi? Atau visi itu harus kayak apa? Kalau menurut saya, visi itu ada 2 versi atau ada 2 hal yang harus Anda pikirkan ketika Anda memikirkan atau merencanakan visi Anda atau merencanakan cita-cita Anda ke depan. Yang pertama adalah visimu ada di marketmu. Artinya, ketika berbisnis, pikirkan orang lain atau manfaat apa yang bisa Anda bagikan ke orang banyak.
atau ke market Anda. Orang yang bakal beli produk Anda ini kira-kira masalah apa yang ada di mereka yang mau Anda selesaikan. Oke? Dan di sini size matters. Artinya kalau bisnis Anda visinya itu mau quote and quote ya dalam tanda petik menyelamatkan semakin banyak orang, maka your business is going to be bigger and bigger and bigger. Bisnis Anda akan menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kenapa? Karena yang difikirkan, visinya, cita-citanya adalah membayangkan bagaimana 1 juta orang yang punya masalah spesifik A, B, C itu bisa terselesaikan lewat bisnis saya. Bayangkan 1 juta orang, 1 juta customer sama dengan 1 juta transaksi. Sama dengan kalau seandainya satu transaksi itu let's say katakanlah 50.000 aja kali 1 juta, it's a lot of money. Itu banyak sekali uangnya. Itu kalau kita mau bicara uang. Oke, tapi kembali ini soal visi. Uang itu seberapa banyak, seberapa besar tergantung visinya. Cita-cita bisnis Anda itu mau seberapa besar. Seberapa banyak orang yang mau Anda bantu lewat bisnis Anda. Nah, itu bisa atau perspektif itu bisa Anda gunakan ketika mau membuat visi atau cita-cita dari perusahaan Anda. Oke, itu yang pertama. Jadi visimu ada di marketmu. Semakin besar, semakin banyak atau semakin besar jumlah orang yang mau kita bantu, oke, semakin besar, semakin semakin berat masalah yang mau kita bantu solusinya, maka semakin besar pula potensi bisnis Anda nanti ke depan. Yang pertama. Yang kedua adalah visimu ada di dirimu. Ini terkait dengan why are you doing business? Kenapa Anda mau berbisnis? Dalam banyak kesempatan ya, apakah itu konsultasi ataukah seminar atau mungkin sharing-sharing dengan teman-teman yang baru berusaha atau berbisnis gitu, pengen berbisnis, saya selalu bertanya, kenapa kamu berbisnis? Mau berbisnis? Jawabannya adalah karena saya mau sukses, karena saya mau jadi orang kaya, dan seterusnya. Apakah salah? Tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena visi itu harus bisa terukur, harus bisa dikejar, harus bisa didapatkan. Agar visi atau cita-cita itu bisa didapatkan, kita butuh angka. Kalau tidak ada angkanya, dia abstrak. Yang abstrak nggak bisa dipegang, karena nggak ada fisiknya, nggak ada angkanya. Oke, jadi harus jelas. Saya mau jadi orang kaya. Oke, what is kaya menurut Anda? Seberapa banyak sih kaya itu? Nah, ini kan definisinya macam-macam, sangat-sangat relatif gitu ya. Bagi orang tertentu ada yang 5 juta itu sudah kaya. Itu kenapa kalau ukuran saya ya untuk pemula, ini kita buat nggak usah muluk-muluk, anggapannya 5 juta aja dulu. Karena nggak terlalu besar juga, relatif kecil sebenarnya, apalagi kalau bisnis online ya, 5 juta sebulan itu kecil sekali sebenarnya. Tapi supaya dia lebih mudah dicapai, dan yang penting ada angkanya, jadi lebih masuk akal untuk mendapatkannya. Oke, jadi harus ada figurnya, harus ada angkanya, oke, harus ada digitnya. Atau kalau tidak digit, bentuknya harus yang spesifik. Misalnya, saya mau anak saya nanti sekolahnya itu sekolah yang standar internasional. Sekolah internasional sekarang itu uang masuknya sampai 100 jutaan loh. Uang pangkalnya doang, belum bulanannya. Kalau di kota-kota besar. Oke? Nah, jadi itu membutuhkan banyak sekali uang. Atau mungkin saya ingin memastikan keluarga saya memiliki asuransi kesehatan yang paling eksklusif misalnya, yang paling bagus. By the way, salah satu asuransi yang saya miliki itu preminya aja 6 juta sebulan. Oke, nah itu salah satu big why atau alasan kenapa saya mau bekerja keras di bisnis saya. Salah satunya untuk visimu ada di dirimu adalah saya memastikan bahwa fasilitas kesehatan keluarga saya itu yang paling nomor 1 gitu. Dan biasanya ini dikaitkan dengan emosi-emosi tertentu di masa lalu ya. Karena saya dulu mungkin dilahirkan di keluarga yang sangat-sangat sederhana, hingga akhirnya ketika sakit itu lebih sering untuk tidak ke dokter gitu, karena nggak ada uangnya. Kalaupun ada ke dokter, paling ke dokter mantri atau dokter-dokter yang klinik-klinik yang ya mungkin secara pelayanan atau secara fasilitas kurang jauh dari memadai, misalnya begitu. Jadi akumulasi dendam masa lalu itu saya wujudkan sekarang, dan saya berupaya untuk memproteksi keluarga saya dengan pelayanan kesehatan terbaik. Nah, itu contoh saja.
Nah, itu kira-kira adalah visi. Jadi saya mau dengan visi saya 5 tahun lagi market saya atau orang-orang yang membeli produk saya terselesaikan masalahnya. Sekaligus juga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya kondisi keuangannya sudah seperti ini. Saya sudah punya rumah misalnya, saya sudah naikin haji orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting adalah pertama ada time frame, ada waktu yang mau Anda capai. Yang kedua, angkanya harus jelas, bendanya harus ada gambarnya. Itu dia. Itu bagaimana membuat visi. Nah, jadi sekarang apa visi Anda? Silakan Anda share di komentar. Kita bisa saling support, mungkin saling mendoakan ya, dan biasakan juga ketika membuat visi itu selalu ditulis. Jadi Anda bisa lihat. Kalau saya dulu ya, ingat zaman dulu tuh visi saya atau mimpi saya, cita-cita saya itu saya tempel di mana-mana. Di dinding, pintu. Kalau bisa saya ketika bangun pagi, buka mata itu langsung ngelihat, okay, this is my vision, this is my dream, this is the dream I want to have atau to live. So I am living the dream. Saya menjalani mimpi saya setiap hari. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Intinya adalah Anda harus punya visi yang jelas sebelum melakukan semuanya. Sebelum kita bahas teknis bagaimana mencari produk, menentukan target market, harga, pricing, strategi dan lain-lain hal-hal teknis itu visi dulu yang jelas. Kenapa? Ini terakhir ya, penutup. Bisnis itu teman-teman saya ya, saya ngelihatnya kan dari kacamata pengalaman ya. Banyak sekali teman-teman itu yang bisnisnya tutup itu memang kebanyakan visinya nggak jelas gitu. Ya udah, orang buka bisnis, kita buka bisnis. Orang lain buka let's say digital printing misalnya, ya udah kita buka juga. Orang-orang buka coffee shop, kita buka coffee shop. Orang-orang buka agency digital marketing, ya udah kita buka juga. Asal-asalan aja. No. Nggak akan jalan bisnisnya, nggak akan jangka panjang bisnisnya. Jadi apa visi Anda dengan bisnis Anda, atau apa why, kenapa Anda berbisnis, silakan Anda share di bawah. Nanti kita akan sharing-sharing di komentar. By the way, saya biasanya balas komen 100 komentar pertama di YouTube ya. Oke, itu saja untuk video ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalau Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, like dulu videonya, dan Anda juga share video ini ke teman-teman Anda. Kali aja banyak teman Anda yang mau berusaha atau mau berbisnis ya kan, dan memerlukan apa ya, vitamin-vitamin seperti ini gitu. Jadi silahkan share videonya for free, gratis aja. And once again, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana, dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.